Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua dan salam sehat selalu. Kita akan bahas pada pertemuan kedua terkait materi logaritma dan sifat-sifatnya. Sebelum kita mulai Zoom tadi, Ibu tugaskan untuk membaca materi yang telah Ibu upload di LMS. Apakah telah dibaca dengan baik? Sudah, Bu. Oke, setelah perkuliahan ini silahkan cek slot tugas. Itu ada 4 soal yang tidak terlalu sulit. Silakan dikerjakan dalam kertasnya, bebas aja lah, boleh A4, boleh double folio dan ditulis tangan, boleh difoto dan boleh juga di scan PDF ya. Tadi tugasnya ada dilihat atau belum? Sudah, Bu. Nah, ada pertanyaan untuk tugasnya? Nggak ada ya? Enggak, Bu. Oke, sip. Kita coba lihat tentang logaritma ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mengingat kembali tentang pengertian logaritma dan sifat-sifatnya. Pengetahuan prasyarat ini akan kita gunakan pada bahasan-bahasan berikutnya dalam kegiatan pembelajaran, yang mana nanti kita juga akan di pertemuan setelah UTS kalau nggak salah ada sedikit menyinggung tentang logaritma dan sifat-sifatnya ini, dan juga pada penerapan matematika dalam bidang pertanian, kita akan coba menggunakan transformasi, eksponen, dan juga logaritma pada fungsi produksi. Nah, kita ingat kembali, mungkin pelajaran yang telah disampaikan oleh guru matematika di sekolah lanjutan atau menengah ya. Perhatikan pernyataan A kali B sama dengan C. Bagaimanakah menyatakan A dalam B dan C? Jawabannya adalah A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan pernyataan 3 kuadrat sama dengan 9. Bagaimanakah kita menyatakan 3 dalam 2 dan 9? Jawabannya 3 sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Nah, bagaimanakah menyatakan 2 dalam 3 dan 9? Jawabannya 2 adalah pangkat dari 3 sehingga 3 kuadrat adalah 9. Jika kita ambil secara umum, A pangkat Y sama dengan X, maka Y adalah eksponen dari A, sehingga A pangkat Y sama dengan X. Dan pernyataan untuk Y ini bisa kita tulis dalam bentuk Y sama dengan log X dengan A log X, atau Y sama dengan log AX, dengan A adalah bilangan dasar atau basis, dan Y adalah eksponennya. Ada juga yang menyebut sebagai bilangan dasar ini sebagai bilangan pokok gitu ya. Oke. Logaritma X dengan basis A lebih dari 0 dilambangkan A log X ialah pangkat atau eksponen yang akan dimiliki oleh X seandainya ia dituliskan sebagai suatu bilangan berpangkat dengan basis A. Dengan kata lain, Y sama dengan A log X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Karena A pangkat Y lebih dari 0, untuk setiap Y bilangan real dengan A lebih dari 0 atau A positif, maka haruslah X juga positif atau X lebih dari 0. Oke, catatan. Yang pertama, A disebut basis logaritma atau bilangan dasar dengan ketentuan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 untuk A sama dengan 10. Bentuk 10 log X cukup ditulis log X saja. Jika tidak dituliskan berarti log 10 ya, A-nya gitu ya. Dan logaritma dengan basis 10 dinamakan logaritma biasa. Jadi log X sama dengan Y berarti X sama dengan 10 pangkat Y, sedangkan untuk A sama dengan E sama dengan 2,718 dan seterusnya. Panjang ya bilangan desimal untuk E ini. Nah, bentuk E log X ini ditulis juga sebagai ln X, dibaca ln X atau ln X, dan disebut logaritma natural atau logaritma Napier.
logaritma natural banyak digunakan dalam kalkulus, dan hubungan antara logaritma natural dengan logaritma biasa adalah log X sama dengan ln X kali ln E, karena log E ini adalah 0,4342948 dan seterusnya. Maka log X adalah 0,4342948 ln X, dan ln X adalah 2,302585 log X. Nanti kita akan ketemu ln ini ya. Ln ini pada persamaan Cobb-Douglas, lagi-lagi pada penerapan matematika dalam bidang pertanian. X yang kedua ya, catatan kedua, X disebut numerus, yaitu bilangan yang dicari logaritmanya dengan syarat X lebih dari 0. Dan catatan ketiga, Y disebut hasil logaritma, nilainya bisa positif, 0 atau negatif. Dan yang keempat, penulisan Y sama dengan A log X kadang-kadang ditulis dalam bentuk Y sama dengan log AX, namun dalam kesempatan sekarang ini kita hanya menggunakan notasi yang pertama. Karena untuk catatan keempat ini, penulisan ini jarang digunakan. Oke, contoh, tentukan log 1000 dan 2 log 128. Jawabannya, misalkan log 1000 adalah Y, maka log 1000 sama dengan 10 log 1000 sama dengan 10 log 10 pangkat 3 sama dengan Y, 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat Y, Y sama dengan 3. Dan misalkan 2 log 128 sama dengan X, 2 log 128 sama dengan 2 log 2 pangkat 7 sama dengan X, 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat X, dan X-nya adalah 7. Sifat atau teorema pokok logaritma, yang pertama, A log A pangkat X adalah X, dan yang kedua, A pangkat A log X sama dengan X, dan yang ketiga, A log X kali Y sama dengan A log X plus A log Y. Yang keempat, A log X per Y sama dengan A log X min A log Y. Yang kelima, A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X. Dan yang keenam, A log akar pangkat N dari X sama dengan 1/n A log X. Yang ketujuh, B log X sama dengan A log X per A log B. A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1. Dan yang kedelapan, A log X sama dengan A log Y, di mana X sama dengan Y, dan A tidak sama dengan 1. Dalam teorema di atas, X dan Y adalah bilangan real positif, dan N elemen R. Sebagai buktinya, silahkan perhatikan kembali matematika pada sekolah lanjutan dan menengah ya. Oke, untuk contoh, jika log X sama dengan 0,602, tentukanlah nilai dari logaritma berikut. Yang pertama, log 4000, kedua log 0,04, dan yang ketiga log 16. Penyelesaiannya seperti ini. Log 4000 sama dengan log 4 kali 1000, sama dengan, kalau menggunakan sifat-sifat tadi ya, sama dengan log 4 plus log 1000 sama dengan 0,602 plus 3 sama dengan 3,602. Dan yang kedua, log 0,04 sama dengan log 4 per 100 sama dengan log 4 min log 100 sama dengan 0,602 min 2 sama dengan min 1,398. Dan yang ketiga, log 16 sama dengan log 4 kuadrat sama dengan 2 log 4 sama dengan 2 kali 0,602 sama dengan 1,204. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Baik itu untuk materi ataupun untuk tugas. Bu, Amel mau nanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Itu tugasnya kapan terakhir dikumpul, Bu? 7 hari dari sekarang. Iya. Ada di LMS, batas akhir pengumpulan. Baik, Bu. Iya. Tapi untuk yang mengumpulkan di awal waktu itu nilainya ada nilai plusnya ya. Iya, Bu. Atau kebalikan, yang di mepet-mepet waktu ada pengurangan nilai. Demikian. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Bu, izin nanya. Ya, silakan. Untuk tugas nomor 1 itu jumlahnya, Bu? Jumlah digitnya aja dijawab. Boleh sih dijawab lengkap hasilnya, boleh. Boleh jawab jumlah digitnya aja juga boleh. Oke, Bu.
Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Loli. Kalau misalnya kayak tadi, Bu, log 4 ditambah log 10 pangkat 3 kan, Bu? Apakah log 4-nya itu harus disederhanakan, Bu? Jadi 0,602 gitu, Bu. Karena kalau secara manual perkalian log 4 itu rada-rada rumit, Bu. Kalau misalkan jadi gini, kalau ini kan cuma cara berdasarkan sifat ya. Kalau misalkan dibawa ke pakai Excel juga nggak masalah sih sebenarnya. Terus juga kan ada ya pakai tabel juga penyelesaian logaritma ini. Boleh juga pakai itu. Pakai penyederhanaan ini boleh. Ini kan berdasarkan sifat-sifat tadi ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, boleh disampaikan lewat chat group. Minggu depan kita akan bahas tentang matriks. Demikian, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Selamat sore selamat sore ya. Selamat sore dan salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.